warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat hari ini saya beserta teman-teman saya akan melakukan kegiatan wawancara untuk memenuhi dan melaksanakan tugas antropologi hukum dari Bu Erli Pangestuti SHMH. Kami akan mewawancarai beberapa pedagang kaki lima dan juga pembeli yang ada di sekitar TK Kartika Tulung Agung. Nah, sebelum kita memulai wawancara ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu dengan anggota tim kami. Untuk yang pertama ada Dika Akmar Fatur Rahman dengan nomor MPM 60. Yang selanjutnya ada Dina Kristiana Maharani dengan nomor MPM 68. Yang ketiga ada saya sendiri Sekar Mayang Prasanti dengan nomor MPM 74. Yang keempat ada Ariana Debi Lutfia dengan nomor MPM 75. Dan yang terakhir ada Muhammad Aji Hasa dengan nomor MPM 77. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai wawancara sesi 1 dengan pedagang yang pertama. Untuk rekan saya persilahkan. Halo, selamat siang, saya Ariana Debi. Langsung saja kita akan mewawancarai penjual yang pertama. Langsung saja. Oke. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Boleh minta waktunya sebentar? Ya, boleh. Oke, di ini kita dari mahasiswa Universitas Tulungagung akan mewawancarai panjenengan ya tentang aturan berjualan di bahu jalan. Oke, sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Joni. Bapak Joni ya? Ya. Dari daerah mana? Dari asalnya Karangrejo, Mbak. Oke, Karangrejo sudah berapa lama? Saya udah hampir 4 tahun, Mbak. Wah, hampir 4 tahun di sini. Ini usaha sendiri atau punya bosnya? Ini usaha sendiri, Mbak. Alhamdulillah ya. Oke, langsung saja. Apakah Bapak ini sudah tahu kalau di area ini itu dilarang untuk berjualan? Sudah tahu, Mbak. Cuman sebenarnya kita tahu kalau larangan dari pemerintah jualan di bahu jalan itu kita tahu ya. Kita para PKL itu tahu. Cuman kita juga punya kebutuhan rumah toh, Mbak, gitu. Ya. Intinya kalau mamanya kita jualan di tempat-tempat lain itu kurang strategis atau enggak kurang laku gitu loh, Mbak. Gitu. Oke, selanjutnya apakah Bapak pernah mengalami penggusuran dari pemerintah daerah? Itu sering ada penggusuran. Cuman penggusuran itu kita juga pindah juga. Maksudnya pindah nanti balik lagi di situ. Cuman intinya kan kita punya butuh gitu loh, Mbak. Butuh keluarga gitu. Oke, kenapa alasannya Bapak pindah kembali lagi ke sini? Apakah di tempat pindah Bapak itu pembelinya kurang atau tempatnya bagaimana? Ya, yang mungkin yang sudah menjadi langganan merasa kok nggak jualan lagi di sini gitu loh, Mbak ya. Kita pernah ada Satpol PP atau apa itu kita lari, Mbak, ya. Kita pindah ke tempat lain tapi nggak laku gitu. Apakah Bapaknya itu pernah tertangkap? Tertangkap pernah. Itu suruh laporan langsung laporan ke Satpol PP-nya, Mbak. Kita store KTP intinya gitu. Ada peringatan kalau kembali lagi kita akan didenda atau didenda secara aturan mereka gitu. Jika pemerintah setempat atau pemerintah daerah menyuruh atau memberikan tempat khusus untuk berkuliner, apakah Anda berkenan? Sebenarnya mungkin saya mewakili mereka ya, Mbak ya, mewakili PKL di sini. Mungkin kalau ada relokasi mungkin dari pemerintah kita mau, Mbak. Cuman harus yang strategis, intinya untuk masa pembeli ada gitu. Enggak untuk maksudnya kalau kurang strategis mungkin kita sendiri juga pasti balik lagi di sini, jualan di sini gitu. Oke, mungkin Bapaknya sendiri ada kritik untuk pemerintah daerah dan saran? Kalau saran saya sih sebenarnya mau ditempatkan yang intinya untuk kuliner gitu, saya mau, cuman tempat yang strategis lah.
Intinya kita maulah ngikutin aturan pemerintah Tulungagung itu mau. Cuman tempat relokasi yang strategis gitu aja, Mbak. Oke, berarti kesimpulannya itu saran dari Bapaknya mungkin itu disediakan tempat yang strategis untuk para PKL di daerah ini supaya tidak kembali ke sini lagi. Mungkin itu tadi. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Ya, Mbak. Kami dari mahasiswa Universitas Tulungagung, terima kasih atas kerjasamanya. Nah, itu adalah sesi wawancara yang pertama oleh teman saya yang dilakukan dengan pedagang es buah. Untuk selanjutnya, kita lanjut ke wawancara yang kedua yang akan dilakukan oleh rekan saya. Untuk rekan saya persilahkan. Baik teman-teman, di sini saya akan mewawancarai pewawancara kedua. Bisa dilihat dari tulisan ini bahwasanya dilarang berjualan di depan area sekolah. Jadi ini lingkungan yang dilarang. Langsung saja kita wawancara untuk pedagang kedua, yakni Mas penjual sempol. Selamat siang Mas. Yang Boleh tahu namanya siapa? namanya Bagus Junaidi. Baik, Mas Bagus. Mau tanya, untuk berjualan di sini sudah berapa lama? Ya sudah ada 4 tahunan lah. Baik. Lalu sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari mahasiswa Universitas Tulungagung ingin mewawancarai. Untuk Mas Bagus, pertanyaannya pertama, di sini kan termasuk tempat larangan berjualan ya. Menurut Mas Bagus pendapatnya bagaimana? Kalau saya sih ya gimana lagi Mbak, orangnya namanya kebutuhan menghidupin keluarga kan gitu. Selama ini ya kosong ya dibuat jualan aja kan gitu. Lalu Mas Bagus sudah tahu sebelumnya bahwa di area ini tempat dilarang untuk berjualan? Sudah tahu, cumanya ya itu. Dulu kan sini kan tempatnya parkir mobil gitu. Cuma ya kan sama aja gitu kan, kendaraan berhenti gitu loh Mas Teh. Lah itu ya dibuat jualan aja, saya buat jualan aja gitu. Lalu untuk aparat setempat apakah sudah pernah menertibkan kawasan di sini? Kalau Bagi menertibkan itu sudah sering. Ya, tapi ya gitu. Ya saya kembali lagi gitu. Lalu untuk dikenakan sanksi atau denda itu bagaimana pendapat dari Mas Bagus? Kalau denda nggak pernah saya, cuma ya mending kalau gitu ya disuruh pergi aja. Nanti kalau ada ibaratnya ada tamu atau ada kepentingan lain gitu ya dibilangin aja libur 1 hari 2 hari juga apa-apa. Oh iya baik. Lalu misal nih nanti disediakan gitu kayak kawasan buat kuliner atau pasar gitu ya untuk kuliner gitu. Kira-kira Mas Bagus bagaimana pendapatnya? Ya saya mau aja Mbak, asal tempatnya lihat-lihat dulu, maksudnya kayak strategisnya gimana, terus pembelinya gimana gitu. Banyak omsetnya itu gimana gitu. Jadi mungkin kayak pelanggannya begitu Iya, ya, takut pelanggannya sudah kenalnya di sini, ngertinya juga di sini. Jadi kalau pindah kan harus ibaratnya ngomongin lagi lah. Ya cari pelanggan lagi. Kalau Mas Bagus mungkin ada pendapat atau saran bagi pemerintah bagaimana mungkin? Kalau pendapat saya, kalau memang mau menertibkan PKL itu ya dibuatkan tempat untuk jualan. Soalnya kenapa PKL semua kan punya kebutuhan sendiri-sendiri, punya keluarga untuk dihidupi. Jadi kalau nggak jualan di pinggir jalan itu gimana? Kan soalnya di pinggir jalan itu kan yang nggak bayar soalnya. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya Mas. Ya, makasih. Jadi itu tadi wawancara kedua dari kelompok kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah wawancara yang kedua oleh penjual sempol. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan mewawancarai pembeli dari penjual tersebut. Untuk rekan saya persilahkan lagi. Halo teman-teman, saya Muhammad Ajasa akan mewawancarai salah satu pembeli sempol. Yuk, mari kita lihat. Permisi Kak, selamat siang. Boleh minta waktunya sebentar? Ya, boleh. Ini dengan kakak, namanya siapa?
Namanya Lia. Lia. Ah. Baik. Kak Lia, Ya. pertanyaan pertama, apakah kakak tahu bahwa di sini adalah tempat larangan berjualan? Oh iya, tahu. Tahu. Ya. Jika kakak tahu kalau ini itu tempat berjualan, Ya. kenapa kakak tetap mau beli di tempat berjualan ini? Karena ini tadi saya lewat kebetulan ada yang jualan, berarti saya langsung beli di sini. Nah, beli di situ ya? Iya. Oh, baik. Oke, selanjutnya, menurut kakak, alasan mereka para penjual tetap berjualan di tempat larangan ini apa ya, Kak? Mungkin yang pertama karena tidak ada penindakan tegas, jadi mereka tetap berjualan di sini. Kedua karena di sini mungkin karena tempatnya juga strategis, banyak orang yang tahu. Oh, gitu. Blablabla. Baik ya, Kak, terima kasih Ya. atas waktunya. Ya, Mohon maaf bila mengganggu waktunya. Oh iya, Ya. sama-sama. Terima kasih banyak, Kak. Ya. Oke guys, itu tadi adalah wawancara dari pembeli penjual sempol di area kawasan Golden Swalayan. Baik. Untuk selanjutnya kita juga akan mewawancarai dengan warga sekitar tentang pendapat mereka mengenai pedagang kaki lima yang berjualan di area larangan tersebut. Untuk rekan saya persilakan lagi. Terima kasih. Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini saya mau mewawancarai salah satu warga yang tinggal atau mungkin bertugas atau bekerja di area sekitar TK Kartika yang berlokasi di sekitar Golden Swalayan. Mari ikut saya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Boleh minta waktunya sebentar, Pak? Bisa Bisa ya. Ini dengan siapa? Namanya, Pak? dengan Yugo. Pak Yugo ya? Iya. Oke. Pak Yugo, ini saya mau tanya, Pak. Iya. Ini pendapat, ini apakah Bapak tahu di kawasan depan TK Kartika, depan toko Qmark atau area Golden Swalayan itu adalah tempat larangan untuk berjualan? Itu tidak tahu. Tidak tahu, Pak ya? Iya. Kalau menurut saya itu sebenarnya di situ ada tulisan larangan berjualan di pagar TK Kartika, Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah alasan mereka para penjual tetap berjualan di tempat larangan berjualan itu, Pak? Ya mungkin tempatnya yang strategis, banyak pengunjung, mungkin demikian. Berarti tempatnya strategis ya, Pak ya? Mungkin begitu. Oke, baik. Untuk pertanyaannya selanjutnya, apakah kan itu kan tempatnya dilarang, Pak ya? Iya. Apa karena mereka berjualan di bahu jalan dan tempat parkir. Nah, menurut Bapak, apakah para penjual itu mengganggu aktivitas warga sekitar atau mungkin para pejalan kaki atau pengendara lainnya? Ya sudah tentu mengganggu. Sebabnya itu kan bukan tempat untuk berjualan. Iya, tempat jalan, tempat jalan pejalan kaki juga Iya, ya. iya, kan Jalan trotoar, kaki. Pak, ya. Nah, jadi kan akhirnya kan juga terganggu sebetulnya. Oke. Baik. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, Pak. Ada kritik atau saran untuk para pedagang dan mungkin untuk pemerintah masukannya? Ya kalau pedagang kalau bisa ya ditertibkan sesuai dengan peraturan yang di situ. Memang kalau memang dilarang ya jangan berdagang di situ. Dan kalau pemerintah ya kalau bisa mencarikan tempat lokasi dagang yang bagus gitu. Yang bagus dan strategis ya, Pak? Iya, tentunya, Pak ya? betul, iya. Baik, terima kasih, Pak ya atas waktunya. Mohon maaf mengganggu, Pak ya. Iya, nggak Ya. apa-apa. Baik, sekian. Ini adalah wawancara saya bersama Pak Yugo. Pak Yugo adalah Satpam di Telkom Tulungagung. Terima kasih. Jadi itu adalah wawancara dengan pembeli dan pedagang yang ada di sekitar TK Kartika Tulungagung. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa para pedagang memilih untuk tetap berjualan di area larangan berjualan ini karena tempatnya yang strategis dan tidak ada tempat untuk menampung para PKL tersebut berjualan. Padahal para PKL tersebut bersedia pindah apabila pemerintah daerah memberi tempat semacam food court untuk mereka berjualan. Dan dari pandangan pembeli bahwasannya lokasi tersebut atau lokasi larangan tersebut itu mudah dijangkau dan lokasinya lumayan strategis. Jadi pembeli sebenarnya tidak ada masalah tertentu. Sedangkan
Pandangan dari warga sekitar, masih banyak warga yang belum tahu bahwa di kawasan tersebut adalah kawasan larangan untuk berjualan. Menurut para warga, aktivitas para PKL berjualan di tempat larangan tersebut lumayan mengganggu aktivitas warga dan para pejalan kaki, serta bagi pengendara. Warga berpendapat bahwa pemerintah menyediakan tempat khusus untuk para PKL berjualan secara strategis. Itu tadi adalah proses wawancara kita mengenai fenomena pedagang kaki lima di Tulungagung yang berjualan di tempat yang dilarang oleh pemerintah yang telah dilakukan oleh kami dari kelompok 2. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video kami dan see you, bye-bye. Ini loh guys, tuku es buah super naik bapake wis digawe arek-arek gitu, asik. Tak jamin enak pokoknya.